Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Iya, bertemu lagi nih. Wah, udah lama kayaknya nggak ketemu ya sama abang ini ya. Udah setahun, aduh. Jadi nggak apa-apa lah. Kok jadi cringe gini ya. Tapi nggak apa-apa. Abang tahu dan yakin kalian pasti akan menantikan video ini. Karena udah pengen kali dengan yang namanya bersekutu lagi bersama kita saat ini untuk mendengarkan dan memuji firman Tuhan. Oke lah. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Oke? Nah, kita satukan hati. Ayo, adik-adik abang semuanya, satukan hati, lipat tangan, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, pada saat ini Tuhan, kami ingin sekali mendengarkan firman-Mu, kami ingin sekali memuji dan memuliakan nama-Mu, dan pada saat ini kami ingin beribadah kepadamu saja Tuhan. Tuhan, Kau tahu mungkin kami belum bisa berkumpul di gereja kami pada saat ini. Tapi kami yakin dan percaya melalui video yang akan kami perlihatkan ini ya Tuhan. Engkau juga bisa berfirman kepada kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang menyertai jalan acara kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, ayo semua semangat dulu yuk. Kayak abang nih semangat. Wih, udah lama kali nih kayaknya nih gak ketemu sama adik abang ini. Ayo, kita akan bernyanyi dulu nih. Dengan judulnya, Ku Suka Menuturkan. Kayaknya semua orang udah tahu nih dengan lagu Ku Suka Menuturkan. Oke semuanya, ayo semua bangkit berdiri kalau bisa di rumah. Kita bernyanyi Ku Suka Menuturkan. 1, 2, 3. Peran remaja 1, peran remaja 2, dan kelas remaja. Apa kabar? Semoga kita semua sehat semua. Nah, kita kembali lagi berjumpa di awal tahun 2022 di minggu pertama di bulan Februari, tepatnya tanggal 6. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang apapun. Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita yang akan kita sama-sama dengar. Tapi sebelumnya, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat dan ucap syukur kami Bapa, kami naikkan hanya kepada Engkau, Sang Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Di sini kami Bapa, anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian isi firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami, sehingga semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja dan juga menjadi referensi dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani hidup kami hari lepas harinya. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik semua, pada hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 17, lalu dilanjut ayat 32 sampai 44. Saya ulangi, Yohanes 11 ayat 1 sampai 17 dan ayat 32 sampai 44. Udah dibuka semua. Udah di Alkitabnya? Oke, udah semua ya. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, judul di Alkitabnya itu di pasal 11 adalah Lazarus
dibangkitkan. Nah, tema kita pada hari ini adalah tak pernah terlambat. Loh, apa ya kira-kira hubungannya Lazarus dibangkitkan dengan tak pernah terlambat? Kira-kira menurut adik-adik semua kelas remaja, pra-remaja 1, pra-remaja 2, apa ya hubungannya kira-kira? Lazarus dibangkitkan, terus temanya tak pernah terlambat. Apa yang nggak pernah terlambat? Kalau kita mau tahu, mari kita ikuti, mari kita simak, jangan ada yang main-main. Fokus lihat mata saya. Ya, ini bukan seperti sulap ya. Ya, fokus melihat saya dan apa yang akan saya sampaikan kita bisa pahami bersama-sama. Nah, sambil dibaca, sambil saya ceritakan tentang Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 17 dan 32 sampai 44. Di mana ceritanya itu Lazarus dibangkitkan. Lazarus adalah saudara dari Maria dan Marta. Ya, Maria dan Marta. Pada saat itu Lazarus sudah sedang sakit. Ya, sudah sakit dan dia juga pada hari itu Maria sangat kasihan kepada adiknya Lazarus. Sehingga dia memberikan kabar. Pada saat itu Tuhan Yesus ada di Yerusalem. Dan Maria, Marta, dan Lazarus itu ada di Betania. Yerusalem ke Betania itu ada sekitar 2 mil. Jadi ada sekitar berapa kilometer. Pada saat itu bukan ada ojek online, nggak ada. Atau ada becak, nggak ada. Itu harus ditempuh dengan jalan kaki. Ya. Padahal Maria sudah memberi pesan, Tuhan Yesus, datanglah, adikku sedang sakit keras. Tapi apakah Tuhan Yesus langsung datang? Tidak. Sepertinya Tuhan Yesus, kayak bukan urusanku. Jadi punya cerita, ya. Akhirnya Lazarus sudah meninggal. Dan dia dikuburkan pada saat itu, kuburannya bukan sekarang ya, gali kubur, baru dimasukkan, tidak. Tapi di dalam gua batu. Di situ dimasukkan mayatnya, lalu tutup pakai batu. Lalu Tuhan Yesus setelah mendengar kabar itu, Tuhan Yesus datang ke Betania pada hari yang keberapa? Pada hari yang keempat. Waduh. Lazarus sudah lama meninggal dan sudah dikubur. Tapi Tuhan Yesus datang pada hari yang keempat. Apakah Tuhan Yesus tidak peduli? Apakah Tuhan Yesus memang, ya udahlah, udah meninggal saja. Tidak perlu dilihat-lihat. Tapi, ya Tuhan Yesus peduli. Dia tetap datang walaupun pada hari yang keempat dia datang. Walaupun begitu, Maria tetap masih dengan imannya. Tuhan Yesus, kenapa kau terlambat datang? Tapi Maria tetap bilang, Tuhan Yesus, kalau seandainya kamu tadi cepat datangnya, pasti adikku akan selamat. Maria terus bermohon kepada Tuhan Yesus. Dengan kerendahan hatinya dia terus mohon. Akhirnya Tuhan Yesus tidak tahan atau melihat kesedihan dari si Maria. Akhirnya mereka bersama-sama ke kuburnya Lazarus. Tadi dikubur di mana? Di gua batu. Sudah berapa lama? 4 hari. Bayangin ya. Kita aja ya, kalau melihat bangke yang paling bangke itu adalah bangke cicak aja. Itu kalau di satu malam, gambar bangkainya bau nggak? Wih, pasti bau. Luar biasa, langsung satu rumah itu penuh. Bau apa ini? Tapi ini sudah 4 hari. Tapi Tuhan Yesus datang ke kubur itu, dia bersama Maria dan Marta bersama murid-muridnya. Lalu bukakan batu itu. Buka pintu gua itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, Lazarus, bangkitlah. Seperti memanggil orang, Lazarus, bangkitlah. Dan apa yang terjadi adik? Seketika itu juga, Lazarus bangkit dari kematiannya. Dia keluar sendiri dari gua batu itu. Bayangin ya, Lazarus bangkitlah gua batu tiba-tiba, ya bisa kita bayangkan tiba-tiba ada keluar pakai kafan, luar biasa. Tapi itu yang dilihat. Loh, kenapa? Sebenarnya kan bisa saja Tuhan Yesus datang pada waktu si Lazarus masih sakit. Tapi kenapa harus meninggal dulu? Harus 4 hari dulu.
Nah, disinilah tema kita berhubungan tidak ada pernah terlambat. Nah, Tuhan Yesus ingin melihat, memberikan kepada semua murid-murid, bahkan orang Yahudi, ingin supaya mereka tahu bahwa kuasa Tuhan Yesus melebihi apapun. Dia dapat lakukan apapun walaupun itu sudah berapa hari. Bahkan membangkitkan orang yang sudah meninggal. Tuhan Yesus ingin menunjukkan kuasanya, bahwa dia benar-benar berkuasa atas hal apapun. Nah, kalau adik-adik pernah juga baca, ini adalah kita akan terus sampai nanti kita akan di perjalanan. Kalau lihat-lihat di ibadah Minggu Epifania, itu adalah minggu perjalanan di mana Tuhan Yesus mulai melayani. Waktu Tuhan Yesus di mana Desember kita sudah merayakannya. Waktu Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Dan dia mulai pelayanannya dari tempat ke tempat untuk menyampaikan bahwa Sang Juru Selamat telah datang ke dunia ini. Nah, sekarang ke tema kita, tidak pernah terlambat. Nah, adik-adik semua, di zaman sekarang semua serba instan. Kenapa saya bilang serba instan? Kita lapar, kita pesan GoFood. Kita pesan makanan yang ada di menu. Pesan ini, pesan ini, pesan ini. 5 menit sudah datang. Wah, makanan nih. Makan. Hujan-hujan, walaupun badai petir, kita pesan makanan ada juga. Enak kan? Enak. Lalu kita mau kemana? Aduh, mager ini mau nganter barang. Padahal mungkin jaraknya cuma sekitar 1 kilometer aja. Gosen. Lu kok jadi promosi terus ya? Bukan ya? Ya entah apapun aplikasi ojek online. Ya, kirim barang. Padahal jaraknya cuma 1 kilometer. Padahal kok mau jalan kaki, jalan-jalan sore, bisa. Tapi karena mager, ya, itu kata-kata sekarang itu mager. Malas apa itu? Malas gerak ya. Oke. Karena mager, pesan. Dah, kirim sana. Enak. Nah, di sini kita mau diajarkan. Segala sesuatu apapun masalahnya itu tidak bisa selalu instan. Tuhan Yesus ingin mengatakan, bukan pada saat kita butuhkan Tuhan, pada saat itu kita lagi kesusahan, kita butuh Tuhan, tolong aku. Dibuat Tuhan. Tidak. Tapi Tuhan butuh proses. Ya. Proses itu yang dipentingkan. Karena, ya, kalau kita lihat keramik, pernah lihat keramik? Indah kan? Ada yang besar, ada yang kecil, ada ukirannya, mungkin ada ukiran naga, ada ukiran bunga, mawar, segala macam. Apakah begitu dibuat langsung jadi? Tidak. Ya, keramik itu dibuat dari tanah liat. Dari tanah liat itu bukan langsung dikerjakan, dibiarkan dulu. Setelah ada tanah liat, dipotong-potong lagi pakai pisau. Baru dibentuk lagi, diukir lagi segala macam. Apakah langsung jadi juga? Dibakar lagi. Udah dibakar, kira-kira aja udah dibakar. Setelah dibakar, lihat masih itu di amplas atau di kertas pasir. Lama nggak prosesnya? Lama. Dan inilah makanya di dalam firman ini Tuhan Yesus ingin menyampaikan prosesnya tidak instan. Dan tapi kalau kita percaya semuanya itu akan dijawab. Semuanya itu akan memberikan jalan keluar. Tapi proses. Nah, dari firman Tuhan kita hari ini, kita diajak untuk belajar bersama-sama untuk berproses. Bahwa semuanya tidak pernah instan. Tapi bukan tidak akan terjadi. Kalau kita punya masalah, apapun itu serahkan kepada Tuhan. Pasti akan diberikan jalan keluar. Pasti akan diberikan jalannya, masalah kita itu jalan keluar. Tapi apakah secara instan? Apakah menurut kita? Tidak. Menurut waktunya Tuhan. Dan kita memerlukan proses. Itu yang Tuhan ingin. Prosesnya bagaimana lo untuk mendapatkannya itu. Sehingga dengan mendapatkannya, kita tahu begitu susahnya untuk mendapatkan proses itu. Sehingga kita menghargai pemberian dari Tuhan. Menghargai apa yang sudah diberikannya. Jadi buat adik-adik semua, apapun masalah kalian, apapun yang kalian hadapi sekarang, tidak pernah terlambat kalau kita terus berdoa dan berserah penuh hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Sama seperti tema dalam Yohanes 11 ayat 1-17 dan 32-44, Lazarus dibangkitkan. Ya, Maria sudah putus asa, Lazarus sudah meninggal 4 hari, tapi Tuhan punya kuasa
Dia membangkitkannya. Karena apa? Tuhan punya proses yang ingin dilihat, yang ingin kita semua anak-anaknya, kita semua umat manusia, supaya kita tetap berproses dan hanya percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi kekuatan bagi kita, menjadi penyegaran rohani yang baru yang mulai di tahun baru kita mulai tidak ada aktivitas, tapi sekarang sudah mulai beraktivitas. Mari tetap kita berdoa dan berserah penuhnya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik, karena tidak pernah ada kata terlambat. Demikian firman Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dan nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Ira. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saatnya kita masuk ke dalam pengakuan iman rasuli yang akan kita ucapkan bersama-sama. Kami undang untuk bangkit berdiri dan mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan angkat pujian dengan judul Tak Tersembunyi Kuasa Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama, 1, 2, 3, ya. Adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saatnya kita masuk ke dalam pelayanan persembahan.
Dan sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, saya akan membacakan dasar persembahan yang diambil dari Lukas 12 ayat 33 sampai dengan 34, dan saya akan membacakan untuk kita semua. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Persembahan boleh diantar di kantor gereja, atau boleh dititipkan oleh mama papa, atau boleh ditransfer melalui QRIS. Dan sambil memberikan kita persembahan kepada Tuhan Yesus, kita angkat pujian dengan judul Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Kita bernyanyi bersama-sama, 1, 2, 3, yap. Adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah sebentar lagi akan usai, dan sebelumnya marilah kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Kita mulai berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk saat ini Engkau boleh memberikan kesempatan yang indah bagi kami, Engkau berkati kami, bahkan Engkau menyertai kami dalam ibadah yang saat ini boleh kami ikuti. Tuhan yang Maha Baik, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa, supaya hari-hari yang akan kami lalui Tuhan, Tuhan selalu menyertai kami, dan Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada kami. Dan kami pun selalu berharap akan Tuhan, apapun yang akan kehidupan kami jalankan, apapun permasalahan yang boleh kami hadapi, kami terus bersandar kepada Tuhan, karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Tuhan yang Maha Baik, dalam ibadah ini kami juga sudah memberikan persembahan. Kami yakin dan percaya persembahan ini adalah berasal dari Engkau Bapa. Dan ajari kami terus Bapa, supaya di minggu-minggu ke depan kami boleh memberikan persembahan kami dengan lebih baik, terlebih hidup kami boleh kami persembahkan untuk melayani-Mu dan terus memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami datang kepadamu Bapa dengan segala kelemahan kami. Untuk itu Bapa, ampuni kami, ampuni segala dosa serta salah kami, sehingga kami layak untuk bermohon di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan marilah kita ucapkan doa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu dan tetap menjaga kesehatan semua.